Dosa dalam Perjanjian Lama dikenal dengan kata hata, yang artinya dosa atau gagal. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Hata atau arti lainnya ialah dosa, gagal, atau melakukan dosa, tidak mengena, terluput, gagal. Ibarat seseorang memanah tetapi anak panahnya tidak kena pada sasaran. Gagal menjadi umat beragama yang baik pun demikian, gagal dalam tujuan atau jalan kebenaran dikatakan dosa. Jadi setiap orang yang gagal atau luput atau tidak tepat sasaran apa yang diperintahkan Tuhan disebut itu orang dosa, orang berdosa. Ya, setiap pelanggaran hukum Allah dalam Perjanjian Lama disebut orang itu berdosa. Di Alkitab dicatat ada sekitar 613 hukum yang Allah tuliskan di Perjanjian Lama bagi bangsa Israel. 613 ini adalah hukum berkaitan dengan satu dengan lainnya. Salah satu yang kita kenal ya tentang hukum persepuluhan atau persembahan khusus di kitab Maliaki. Tetapi ada hukum-hukum lainnya di Perjanjian Lama. Nah, kalau orang Yahudi atau orang Israel tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam hukum itu, dia berdosa. Atau melakukan tidak tepat, dia berdosa. Atau melakukan separuh-separuh, dia berdosa. Dan itu disebut dengan kegagalan. Maka bagi bangsa Israel, mereka melakukan dalam ketepatan. Kalau Anda ke Israel, Anda akan menemukan bagaimana cara mereka memenuhi hukum itu. Mereka nggak mau miss sama sekali dalam menjalankan hukum-hukum Musa atau hukum-hukum yang ditaruh dalam kitab Zabur, Taurat, dan aturan-aturan hukum yang diatur dalam hukum agama Yahudi. Kata lain daripada dosa dalam Perjanjian Lama ialah asyam, yang berarti melanggar, berbuat kehilafan, kesalahan. Kejadian 26 ayat yang ke-10 berasal dari kata kerja atau verb dengan akar kata yang sama bermakna melanggar, berbuat kekhilafan, kesalahan. Jadi di Perjanjian Lama, bangsa Yahudi atau bangsa Israel jika melanggar aturan hukum Allah, maka disebut orang yang berdosa. Ketat sekali di Perjanjian Lama atau bangsa Israel tentang dosa, tentang aturan-aturan hukum. Disebutkan dalam 1 Yohanes 3, disebutkan bahwa ada hukum-hukum Tuhan. Dan setiap kita mulai kenal lah. Seperti sederhana aja, kalau kita kenal KUHP, kitab hukum acara pidana, yang karena satu dan lain hal teman-teman melanggar hal itu, waktu Anda melanggar, kalau Anda melanggar hukum dalam hukum pidana, maka ada akibatnya Anda akan menanggung, yaitu ancaman hukuman. Nah, itu dari kitab hukum pidana. Demikian dengan hukum yang diciptakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui aturan-aturan hukum itu, kalau bangsa Israel tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak tepat, maka disebut orang yang berdosa. Ada kata lainnya yang berhubungan dengan dosa di Perjanjian Lama, yaitu afon, yang berarti hukuman, kedurjanaan, kesalahan, dosa. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Jadi yang membengkokkan yang lurus memutarbalikkan, yang membengkokkan yang lurus memutarbalikkan yang benar, mengubah bentuk kata benda daripada afon. Afon adalah kata benda. Senantiasa dihubungkan dengan perbuatan jahat, sesat, menyeleweng, murtad, dan lain sebagainya yang dilakukan semasa hidup di dunia. Ini kata dari kata afon. Dan ini pernah ditunjukkan, didemonstrasikan oleh sumber daripada pembuat dosa, yaitu iblis dengan rupa ular. Di Kejadian pasal kedua disebutkan waktu manusia digoda oleh iblis untuk memakan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Di situ ada satu kalimat yang diucapkan oleh ular yang merupakan mentwist, memutarbalikkan omongan Tuhan, dan manusia setuju mengikuti apa yang iblis lakukan.
Dan saya berdoa agar supaya Anda sekalian tidak dijerat atau disesatkan dengan kalimat-kalimat twist. Iblis sangat pandai dengan memutar kata-kata atau bermain dengan kata-kata. Ya, seringkali kita terjerat di situ. Kata yang keempat tentang dosa di Perjanjian Lama adalah pesan atau pesa. Tindakan yang mempunyai arti tindakan memberontak, melawan, menentang. Kejadian 31 ayat 36. Ini berhubungan dengan kesenantiasaan dihubungkan dengan tindakan memberontak, melawan, menentang. Jadi, dosa dalam pengertian pesha adalah dosa yang berhubungan dengan pemberontakan, perlawanan, penentangan terhadap yang berotoritas, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah. Anda ingat tentang kejadian bangsa Israel di bawah Gunung Sinai, waktu bangsa itu membuat lembu sapi dan menyembahnya. Itulah pemberontakan terhadap Tuhan. Dan Tuhan sangat marah atas pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Saya lihat, kalau Anda mau lihat tentang kata dosa dalam Perjanjian Lama itu cukup kompleks, tapi mengena menurut saya sih, dan lebih spesifik penjelasannya. Ya, di Perjanjian Baru nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana pandangan Perjanjian Baru tentang dosa. Yang kelima, arti kata dosa dalam Perjanjian Lama itu mempunyai arti raisia. Saya ulangi, raisia. Tidak mengindahkan perintah Tuhan, berbuat jahat, maksiat, dan sebagainya. Tidak melakukan ibadat. Kejadian 18 ayat yang ke-26. Kata ini lebih cenderung kepada kebiasaan atau setiap hal yang tidak diperintahkan Tuhan tetapi kita lakukan disebut dengan berdosa. Sering digunakan bersama-sama dengan kata benar untuk menunjukkan pertentangan. Yang keenam, segagah, dosa yang tidak disengaja karena tidak berhati-hati, karena tidak sadar dan tanpa diketahui. Imamat pasal 4 ayat yang kedua. Anda baca baik-baik supaya Anda tahu bagaimana Anda melihat kata itu dengan baik. Cukup banyak pengertian tentang dosa dalam Perjanjian Lama, tapi saya berharap Anda cukup memahami. Saking banyaknya aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel, maka ada banyak aturan itu sejujurnya kita nggak bisa menjalankan. Kalau bangsa Israel sekalipun sulit untuk menjalankan hukum yang begitu banyak. Ada 613 hukum Allah yang Allah atur atas bangsa Israel. Dosa dalam Perjanjian Baru sekarang. Tunggu lagi, sabar.